Here's the numbers. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film berjudul Emily the Criminal yang rilis di tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis bernama Emily. Ia merupakan seorang mahasiswa dengan parasnya yang menawan. Sayangnya Emily tidak seberuntung gadis-gadis seusianya. Dia harus melewati kesulitan hidup karena terlilit hutang. Mau tidak mau, Emily harus segera membayar hutangnya tersebut agar tidak semakin membekak. Ia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang hanya dalam waktu yang singkat. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan pemeran utama dari film ini. Ia bernama Emily Beneto. Di scene tersebut memperlihatkan Emily sedang melamar sebuah pekerjaan tambahan karena ia terlilit oleh hutang. Saat melamar, seorang HRD menemukan bahwa Emily memiliki catatan kriminal. Emily mengatakan bahwa ia hanya melanggar rambu lalu lintas dan itu bukanlah hal yang serius. Namun seorang HRD tersebut mengatakan bahwa ia menemukan Emily pernah terlibat pada kasus penganiayaan. Mendengar hal tersebut, Emily lalu tersinggung dan ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Scene pun berpindah. Scene memperlihatkan Emily yang datang ke tempat kerjanya. Ia bekerja di sebuah restoran sebagai seorang pengantar makanan. Scene lalu memperlihatkan Emily yang sedang mengantarkan makanan yang dipesan kepada sebuah perusahaan. Saat Emily menyelesaikan pekerjaannya, ia bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Xavier Santos. Xavier meminta tolong kepada Emily bahwa ia harus mengantar anaknya untuk bermain baseball dan ia harus menggantikan shift kerjanya. Awalnya Emily menolak karena ia tidak pernah bekerja pada shift malam. Namun karena ia membutuhkan uang, ia lalu menerimanya. Xavier juga memberikannya sebuah kontak nomor seseorang untuk ia hubungi. Karena Emily bisa mendapatkan uang sebesar $200 dengan mudah. Lalu tak lama kemudian, Xavier pun lalu pergi. Emily lalu sampai di tempat kos-kosannya. Scene lalu menampilkan Emily yang sedang menelepon sebuah bank untuk menanyakan hutang bunga yang harus ia bayarkan dalam sebulan. Scene lalu menampilkan Emily yang sedang bekerja untuk menggantikan Xavier temannya. Emily lalu memarkirkan mobilnya dan sambil menunggu orderan yang masuk dalam handphonenya. Di scene tersebut juga memperlihatkan bahwa Emily sangat suka menggambar. Lalu tak lama kemudian ia mencoba menghubungi nomor yang Xavier berikan kepadanya. Nomor tersebut lalu memberikan pesan kepada Emily untuk datang pada esok hari pukul 9 pagi untuk mengetahui pekerjaan apa yang akan Emily lakukan. Scene pun menampilkan Emily yang menemui temannya di sebuah bar. Temannya tersebut bernama Liz. Ia adalah teman sekelas Emily ketika sekolah dahulu. Temannya bekerja sebagai seorang model dan nasibnya sangat berbeda dengan Emily. Emily lalu mengatakan ia akan kembali ke New Jersey untuk kembali hidup bersama ayah tirinya. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan pekerjaan tetap untuk melunasi hutang-hutangnya. Liz lalu menawarkan kepadanya untuk bisa bekerja di perusahaan tempat ia bekerja. Emily mengatakan bahwa semua tempat pekerjaan menolaknya karena catatan kriminal yang telah dilakukannya. Liz lalu mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan bosnya untuk mengatur semua hal itu. Scene lalu menampilkan mereka berdua lalu mabuk-mabukan malam itu di sebuah bar. Keesokan paginya, Emily lalu datang ke tempat yang disebutkan dalam SMS yang masuk kepadanya tadi malam. Saat ia masuk ke dalam, seorang petugas lalu meminta identitasnya dan menanyakan dari siapakah ia mengetahui nomor mereka.
Emily mengatakan bahwa ia mengetahuinya dari temannya bernama Xavier, dan seseorang tersebut lalu menelpon Xavier apakah ia mengenal Emily. Tak lama kemudian, Emily pun lalu berbaris mengantri untuk diambil foto. Setelah itu, ia lalu duduk bersama yang lainnya dan merasa kebingungan pekerjaan apa yang akan ia lakukan. Tak lama kemudian, lalu datanglah seseorang karakter lain dalam film ini yang bernama Yosef. Yosef lalu menanyakan siapakah di antara kalian yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Lalu beberapa orang pun mengacungkan tangannya. Kemudian Yosef mengatakan bahwa dalam 1 jam ke depan kalian akan menghasilkan uang sebesar $200. Ia juga mengatakan yang harus dilakukan oleh semua orang adalah melakukan hal ilegal dan melanggar hukum. Lalu tak lama kemudian seseorang membagikan kartu kredit palsu kepada setiap orang. Yosef lalu mengatakan bahwa semua orang hanya perlu membeli sebuah TV menggunakan kartu kredit yang dibagikan. Dan setelah itu pekerjaannya selesai. Ia juga mengatakan bahwa orang yang tidak setuju dengan pekerjaan tersebut bisa pergi dari tempat itu. Emily pun lalu pergi dari tempat duduknya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa kartu tersebut berfungsi atau tidak. Yosef mengatakan bahwa ia harus mempercayainya bahwa kartu tersebut memang berfungsi. Emily pun lalu datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia lalu mengambil sebuah topi untuk menutupi wajahnya. Tak lama kemudian, ia pun lalu menjalankan tugasnya. Emily terlihat begitu tegang karena ia baru pertama kali melakukannya. Akhirnya, ia pun berhasil melakukan tugasnya. Namun, saat ia keluar dari pusat perbelanjaan, seorang satpam menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa ia belum membayar topi yang ia ambil. Emily lalu meminta maaf dan mengembalikannya. Dia mengatakan bahwa ia lupa membayarnya. Emily lalu menaikkan barang yang telah diambilnya. Yosef lalu memberikan kepada Emily bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Yosef mengatakan bahwa besok ia akan menghubunginya untuk melakukan tugas yang lebih sulit. Yosef juga mengatakan bahwa bayarannya untuk tugas besok sebesar $2.000. Keesokan harinya, Emily lalu kembali bekerja bersama Xavier. Xavier lalu menanyakan apakah Emily sudah menghubungi nomor yang ia beri. Emily mengatakan bahwa ia sudah melakukan pekerjaan pertama dan ia sedang menunggu kabar untuk pekerjaan selanjutnya. Saat mereka mengantar makanan, ternyata lift kantor tersebut rusak. Mereka terpaksa untuk membawa makanan yang harus mereka antar melalui tangga. Saat mereka sampai, makanan yang mereka bawa berhamburan. Xavier pun cemas kalau ia akan dipecat atas kejadian tersebut. Lalu tak lama kemudian, Liz pun menghubungi Emily. Liz mengatakan bahwa ia sudah memberi tahu bosnya. Namun sekarang perusahaannya sedang tidak menerima orang. Emily lalu kembali membereskan makanan yang ia bawa. Ia terus saja menunggu pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Namun pesan tersebut tak juga kunjung datang. Emily yang kesal lalu membuang handphonenya ke tempat sampah. Lalu tak lama kemudian Emily pun kembali dan akhirnya sebuah pesan pun masuk. Emily lalu meminta tolong kepada Xavier untuk meminjam mobilnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia harus pergi sekarang juga karena lokasi yang akan ia datangi cukup jauh. Emily pun lalu berangkat seorang diri. Ia akhirnya sampai di tempat tujuan di mana Yosef berada. Saat di perjalanan, Yosef lalu memberikan Emily kartu kredit no limit. Yosef lalu mengatakan bahwa pembelian kali ini cukup besar. Pihak bank akan menelpon penjual setelah 8 menit pembayaran dilakukan. Yosef mengatakan ketika pihak bank menelpon, Emily harus segera pergi dari tempat tersebut. Emily lalu menanyakan apakah semua ini akan aman. Yosef lalu mengatakan bahwa semua ini terserah pada Emily. Ia bisa pergi kapan saja ia mau. Dengan terpaksa, Emily pun lalu melakukan tugasnya. Ia lalu masuk ke sebuah plaza dan mengikuti arahan Yosef untuk masuk ke sebuah ruangan. Saat masuk, Emily pun lalu ditanya oleh sebuah penjual mobil mewah apakah kedatangannya untuk menguji kendaraan yang akan ia beli. Emily mengatakan bahwa kedatangannya hari ini untuk mengambil kendaraan tersebut karena pacarnya telah melakukan uji coba kemarin. Penjual tersebut merasa aneh, namun tak lama kemudian ia pun lalu meminta Emily untuk melakukan pembayaran mobilnya. Emily pun cemas, ia terus saja melihat ke arah jam karena ia ketakutan apabila pihak bank menelpon penjual tersebut. Take your time, there's no rush.
Akhirnya Emily pun lalu dibawa keluar untuk mengambil mobilnya. Saat Emily memasuki mobil, tak lama kemudian telepon pun masuk kepada orang yang mengantarnya. Seseorang tersebut lalu mengatakan bahwa Emily harus segera kembali ke kantornya untuk membereskan masalah. Emily pun menolak dan tak lama kemudian seseorang tersebut lalu memaksanya untuk keluar dari mobil. Emily pun lalu menancapkan gasnya. Ia lalu membawa kabur mobil tersebut. Namun seseorang tersebut mengajar Emily. Emily lalu terjebak oleh sebuah mobil yang menghalanginya. Ia lalu keluar dengan membawa pepper spray. Emily lalu menyemprotkan pepper spray tersebut kepada orang yang mengejarnya. Dan tak lama kemudian Emily pun berhasil kabur. Emily pun sampai di tempat Yosef berada. Ia lalu melemparkan kuncinya dan menagih bayaran yang telah dilakukannya. Yosef lalu mendekatinya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Emily kesal dan muak atas pekerjaan yang telah diberikan oleh Yosef. Tak lama kemudian Emily pun pergi meninggalkan Yosef. Saat Emily sampai di mobilnya, ia pun lalu menangis dan kesulitan bernapas. Lalu Yosef pun mendekati Emily kembali dan ia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Saat sampai di tempat Emily, Yosef lalu memberikan amplop uang yang tertinggal di dalam mobil. Yosef lalu mengatakan kepada Emily bahwa ia harus segera mengompres wajahnya. Yosef lalu menawarkan apakah ia bisa membantu untuk mengopres luka Emily. Yosef pun lalu mengeluarkan es batu dan memasukkannya kepada sebuah handuk kecil dan memberikannya kepada Emily. Yosef lalu melihat karya-karya yang telah dibuat oleh Emily. Yosef lalu mengatakan kepada Emily bahwa ia akan membeli sebuah properti dan harganya cukup lumayan. Emily lalu menanyakan kepadanya apakah ia membeli properti tersebut dari hasil ia menjual TV. Emily lalu menanyakan berapakah uang yang dihasilkan Yosef selama ia melakukan aksinya. Lalu tak lama kemudian telepon Yosef pun berdering. Emily lalu mengembalikan ponsel yang telah diberikannya. Namun Yosef mengatakan bahwa Emily harus menyimpannya. Keesokan harinya Emily kembali bekerja. Namun saat ia bertemu Xavier, raut wajahnya tidak begitu menyenangkan. Xavier mengatakan bahwa bosnya telah memanggil Emily. Emily lalu menemui bosnya. Bosnya Marco mengatakan bahwa ia akan memotong jam kerjanya karena Emily telah pergi saat jam kerja berlangsung. Emily pun kesal dengan perlakuan bosnya yang seenaknya karena ia hanyalah pekerja kontrak. Emily lalu kembali mendatangi Yosef. Yosef lalu memperlihatkan kepada Emily bagaimana ia memasukkan kartu kredit untuk menjalankan aksinya. Yosef lalu mengatakan kepada Emily bahwa ia tidak boleh melakukan aksinya terlalu sering karena hal tersebut bisa ketahuan. Dan barang-barang yang ia dapatkan setelah melakukan aksinya, ia harus berhati-hati dalam menjualnya. Yosef juga lalu memberikan stun gun kepada Emily untuk berjaga-jaga karena itu lebih baik daripada pepper spray. Emily pun lalu kembali ke tempat kos-kosannya yang dimana di tempatnya sedang diadakan sebuah pesta. Scene lalu menampilkan Emily lalu mencoba memulai untuk memasukkan kartu kredit pertamanya. Scene pun berpindah. Emily lalu bertemu dengan pembeli pertamanya. Aksi pertamanya sama seperti yang ia lakukan pertama kali, yaitu membeli sebuah TV dari kartu kredit palsunya dan menjualnya kembali kepada orang lain. Emily terus melakukan aksinya dan kehidupannya perlahan kini berubah sedikit demi sedikit. Emily lalu kembali bertemu dengan Liz. Liz mengatakan bahwa ia akan pergi ke Portugal dan ia menitipkan seekor anjing kepadanya. Saat ia kembali ke rumahnya, Emily tidak bisa tertidur karena anjing yang ia bawa terus saja menggonggong di kandangnya. Keesokan harinya, Emily kembali mendatangi Yosef dan memberikan uang kepadanya hasil dari aksi yang ia lakukan. Yosef lalu mengatakan bahwa ia akan menghubungkan kepada Emily akses kartu kredit yang lebih luas. Lalu tak lama kemudian datanglah sepupu Yosef bernama Khalil. Khalil lalu menyapa Emily karena ia akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Tak lama kemudian, Khalil pun lalu mengajak Yosef berbicara dengannya. Scene pun berpindah. Emily lalu menerima telepon seseorang yang akan membeli barang darinya.
Emily lalu memberikan alamat ia berada. Lalu tak lama kemudian Emily pun keluar untuk menemui orang yang akan membeli barang darinya. Namun ia tidak menemukan orang tersebut. Saat Emily kembali ke rumahnya, lalu tak lama kemudian dua orang pun muncul dan mengatakan bahwa ia datang untuk membeli barang darinya. Emily pun lalu menahan untuk menunggunya. Namun orang tersebut memaksa untuk naik dan lalu tak lama kemudian orang tersebut pun memaksa untuk masuk ke dalam. Seseorang tersebut berhasil menodongkan senjatanya ke leher Emily. Ia lalu menanyakan di mana Emily menyimpan uangnya. Emily yang ketakutan lalu memberitahu bahwa uang tersebut ia simpan di dalam sebuah berangkas. Uang hasil jerih payahnya selama ini akhirnya harus hilang, dirampok. Go borrow your dog, bitch. Emily pun tak terima dengan kejadian tersebut. Ia lalu mengambil stun gun dan mengejar perampok yang datang ke tempatnya. Emily lalu menyerang perampok tersebut dan berhasil mengambil kembali uang dan anjing milik temannya. Scene pun menampilkan Emily yang datang ke tempat Liz. Di tempat tersebut sedang diadakan sebuah pesta atas kembalinya Liz. Liz lalu mengenalkan Emily kepada teman-temannya. Emily lalu mengobrol dengan teman-teman Liz apa yang dikerjakannya sekarang. Emily lalu merasa asing di tempat tersebut karena ia tidak mengenal seorang pun di tempat itu. Lalu tak lama kemudian Yosef pun datang karena Emily mengajaknya. Emily lalu mengenalkan Yosef kepada Liz. Yosef menanyakan kepada Emily apakah ia mengenal semua orang-orang yang berada di sini. Emily mengatakan bahwa ia tidak mengenal seorang pun karena mereka adalah teman kerja Liz. Yosef lalu mengatakan bahwa apakah ia harus berpura-pura untuk menjadi pacarnya. Emily pun lalu berencana untuk pergi, namun Liz mengatakan kepadanya bahwa bosnya sedang mencari orang untuk bekerja di perusahaannya. Liz lalu menawarkan kembali kepada Emily apakah ia masih berminat untuk bekerja di perusahaannya. Liz lalu mengatakan kepada Emily bahwa ia harus datang ke kantornya untuk melakukan wawancara. Saat Emily pulang dengan Yosef, ia dan Yosef lalu berciuman dan Scene pun menampilkan Emily yang telah tidur dengan Yosef. Scene pun berlanjut. Yosef lalu mengajak Emily untuk melihat properti yang akan dibeli olehnya. Nice. Yes. Yosef lalu menanyakan kepada Emily setelah ia mempunyai uang apakah yang akan ia lakukan. Emily mengatakan bahwa ia akan melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu. Dan ia mengatakan bahwa ia akan kembali melanjutkan karya seninya. Emily lalu menambahkan bahwa ia ingin sekali bepergian dan ia sangat ingin sekali datang ke Amerika Selatan. Yosef lalu mengatakan apakah Emily bisa membantunya. Bila Emily membantunya, ia akan sangat berhutang banyak kepadanya. Yosef lalu membawa Emily ke rumahnya untuk menemui ibu Yosef. Ibunya lalu mengajak Emily dan Yosef makan dan mengajaknya untuk minum bersamanya. Ibunya lalu mengatakan apakah Yosef telah membawa Emily melihat apartemen yang akan dibelikannya untuk ibunya. Ibunya juga mengatakan bahwa Yosef telah berjanji bahwa ia akan membawanya tinggal di tempat yang lebih baik dari sekarang. Lalu tak lama kemudian Khalil pun datang ke rumah ibunya Yosef. Khalil lalu menunjukkan kepada Emily dan Yosef video Emily yang datang ke tempat perbelanjaan dan telah melanggar aturan untuk tidak datang ke tempat yang sama dalam 1 minggu. Khalil mengatakan bahwa apabila polisi menangkapnya, mereka juga akan menangkap kita semua. Khalil lalu mengatakan bahwa Yosef telah berbohong kepadanya kalau Emily akan melakukannya 1 kali saja. Khalil lalu mengatakan bahwa salah satu di antara kita telah diuntungkan. Pembicaraan pun terhenti ketika ibunya kembali membawakan makanan untuk mereka. Scene pun berpindah. Emily lalu mendatangi kantor Liz. Di hari itu, Emily diberitahu apa saja yang akan dikerjakan sebelum ia diwawancara oleh bosnya Liz. Scene pun berlanjut. Emily terlihat datang menjemput Yosef. Namun Yosef datang dalam keadaan terluka dan Yosef meminta kepadanya untuk terus menjalankan mobilnya. Yosef mengatakan bahwa ia telah didepak oleh Khalil. Yosef mengatakan bahwa selama 5 bulan ia belum menerima bayarannya. Dan pemilik apartemen yang akan ia beli telah menghubunginya untuk meminta uang muka. Yosef lalu mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke gudang tempat ia menyimpan barang-barang dan ia juga akan mengosongkan rekening yang ada di bank.
Yosef lalu mengajak Emily untuk membantunya, dan ia berjanji akan memberinya bagian yang dapat melunasi hutang-hutangnya, dan juga bisa ia gunakan untuk pergi. Scene pun berlanjut. Emily lalu datang kembali ke kantor Liz untuk melakukan wawancara. Ia pun akhirnya bertemu dengan bos Liz yang bernama Alice. Alice mengatakan bahwa mengapa Emily berhenti kuliah. Emily mengatakan bahwa ia dihukum karena perbuatan yang telah dilakukannya. Ia tidak bisa melanjutkan kuliah karena terlilit hutang, karena harus membayar denda dan juga bayaran kuliah yang tidak bisa ia bayar. Alice lalu mengatakan bahwa ia akan mengangkatnya sebagai desainer magang. Emily lalu menanyakan apa maksud dari desainer magang tersebut. Alice mengatakan bahwa ia akan bekerja selama 5 atau 6 bulan untuk melihat performanya, dan selama itu juga ia tidak akan menerima gaji. Mendengar hal tersebut, Emily pun lalu bingung karena ia sangat membutuhkan pekerjaan tetap dan bayaran gaji. Alice lalu mengatakan bahwa Emily adalah orang yang manja dan ia tidak pantas bekerja di sini. Tak lama kemudian, Emily pun lalu pergi dari kantor tersebut. Scene pun berlanjut. Emily lalu mendatangi Yosef yang sudah berada di gudang penyimpanan. Mereka lalu membuka gudangnya, namun gudang tersebut telah kosong. Semua isinya telah dibawa oleh Holil sampai tidak menyisakan apapun. Yosef lalu datang ke kantornya. Ia juga menemukan semua uang dan barang-barang berharga sudah hilang. Yosef lalu menelepon sebuah bank dan menanyakan rekening di mana ia dan Holil menyimpan uang. Pihak bank mengatakan bahwa uang tersebut sudah berpindah semuanya. Mendengar hal tersebut, Yosef pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia lalu menyalahkan Emily karena Emily telah melanggar aturan yang telah diberikan kepadanya. Emily menanyakan di manakah Holil berada. Ia lalu mengajak Yosef untuk menemuinya. Yosef mengatakan bahwa ia dikelilingi oleh orang-orang berbahaya. Emily lalu mengatakan bahwa Holil telah memperbudaknya selama ini, dan ia akan melakukannya terus-menerus kepada Yosef karena ia tahu bahwa Yosef tidak akan melawannya. Emily lalu mengajak Yosef untuk mengambil kembali uangnya. Emily lalu datang mendatangi restoran tempat ia bekerja. Ia lalu membawa beberapa alat dan juga pisau cutter yang ia temukan. Saat ia mengambil barang-barang, tak lama kemudian Liz lalu mengirimkan pesan kepadanya untuk mengajaknya berbicara. Emily lalu tak menghiraukannya dan ia pun segera pergi bersama Yosef untuk pergi ke rumah Holil. Yosef lalu menanyakan kepada Emily bagaimana dahulu ia bisa dihukum. Emily lalu mengatakan bahwa dahulu ia pernah menganiaya pacarnya karena bertengkar. Emily lalu menjalankan aksinya dengan berpura-pura untuk mengantarkan makanan untuk Holil. Saat penjaganya keluar, Emily lalu menyetrumnya dengan stun gun. Emily dan Yosef lalu menyekapnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Emily lalu meminta kepadanya untuk membuka kunci handphonenya. Emily dan Yosef pun masuk ke dalam. Yosef lalu mengirimkan pesan kepada orang yang berada di dalam dan berpura-pura bahwa mobilnya telah dicuri dan menyuruh mereka untuk segera datang. Orang-orang tersebut pun lalu pergi meninggalkan rumah itu. Yosef dan Emily lalu mendatangi Holil, namun mereka tidak menemukannya. Lalu tak lama kemudian Holil pun muncul dan memukul Yosef dari belakang. Emily lalu mencoba untuk menyerang Holil, namun upayanya sia-sia. Holil lalu mencekik Emily, namun Emily tidak menyerah dan mengambil pisau cutter yang berada di sakunya. Emily lalu menusukkan cutter tersebut ke perut Holil dan mengancam akan menggorok lehernya. Emily lalu menanyakan keberadaan uang yang Holil ambil. Holil lalu mengatakan bahwa uang tersebut ia simpan di kulkas miliknya. Emily lalu turun ke bawah dan memeriksa kulkas Holil. Ia lalu menemukan uang tersebut dan lalu membawanya. Emily dan Yosef pun pergi keluar dari rumah Holil. Emily lalu menanyakan di manakah kunci mobil Yosef. Namun Emily tidak menemukan kuncinya. Yosef juga sudah tak sadarkan diri dan suara sirine polisi juga sudah datang mendekat. Emily lalu memutuskan untuk mengambil uang yang ia bawa dan meninggalkan Yosef. Scene pun memperlihatkan polisi yang datang ke kediaman Emily, namun mereka tidak menemukan apapun di dalamnya. Scene pun berlanjut. Emily akhirnya pergi kabur menuju Amerika Selatan. Ia kini hidup bebas dan sekarang ia tidak memiliki lagi beban hutang yang dimilikinya.
Ia kembali melanjutkan kesukaannya, yaitu melukis. Karena melukis adalah salah satu yang bisa membuatnya bahagia. Scene di akhir menampilkan Emily yang kembali melakukan aksinya dan mengajak masyarakat Amerika Selatan untuk menjalankan aksinya, sama seperti yang dilakukan oleh Yosef dulu. Berakhir sudah film Emily the Criminal ini. Ikuti terus film-film yang akan kami recap alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.